Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya hormati, dalam video ini saya akan membawakan sebuah cerita, sebuah dongeng atau legenda atau sejarah yang saya bawakan di sini tentang legenda rakyat Jawa Barat, yaitu tentang Sang Kuryang, legenda Sang Kuryang. Saya akan beri judul Asal Mula Gunung Tangkuban Perahu. Untuk saudara-saudaraku yang baru gabung, jangan lupa didukung dulu channelnya dengan cara menekan subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya. Terima kasih untuk semua para pendukung channel Sampurasun. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan legenda Sang Kuryang. Dahulu di daerah Parahyangan atau Priangan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Prabu Galuga. Ia seorang raja yang gagah perkasa. Umurnya sudah 40 tahun, namun ia tidak mempunyai permaisuri. Memang dia tidak ingin beristri, karena sang Prabu tidak juga mengambil istri. Kadang-kadang ayahnya yang sudah hidup sebagai pertapa datang ke istana untuk memberi nasihat. Anakku, kau harus segera mempunyai permaisuri yang akan melahirkan penerus kerajaan ini. Rama, tak usah khawatir. Bila nanti tiba saatnya, saya pasti akan mendapatkan jodoh. Sekarang ini saya masih belum berniat untuk mengambil istri. Kau ini bagaimana? Kodrat seorang raja adalah menikah, mempunyai istri dan mempunyai anak. Kau jangan menentang ketentuan yang maha kuasa, kata sang ayah. Mohon maaf Rama, saya belum berminat. Ya sudahlah, tapi harus kau camkan peringatanku ini. Seingatku, sudah 2 kali aku menasihati kau tentang pentingnya seorang istri bagimu. Saya akan pertimbangkan Rama. Baiklah, aku akan kembali ke pertapaan, kata sang ayah. Itulah perjumpaan sang Prabu dengan ayahandanya. Sebab selang seminggu setelah kedatangan ayahnya, sang ayah yang sudah tua ternyata meninggal. Setelah sang ayah meninggal dunia, sang Prabu bagaikan terbebas dari belenggu. Sudah tidak ada lagi yang memperingatkan tentang pentingnya berumah tangga. Prabu Galuga hanya suka bersenang-senang dengan wanita cantik, tapi tidak pernah menikahi wanita itu. Di samping itu, ia mempunyai kegemaran berburu binatang.
Kalau sudah kambuh kesenangannya berburu, maka tak seorang pun berani mengganggunya. Segala urusan kerajaan menjadi nomor 11. Saat berburu biasanya ia ditemani seekor anjing istana yang konon adalah jelmaan dewa yang harus menjalani hukuman di dunia. Pada suatu hari di musim kemarau, Baginda berburu ke hutan dengan serombongan pegawai. Tidak seperti biasanya, hanya dalam hitungan 1 jam ia sudah mendapatkan hewan buruan. Entah itu berupa kijang, kancil, atau babi hutan. Kali ini hampir seharian ia tidak mendapat seekor binatang sekalipun. Setiap kali membidikan anak panahnya, selalu meleset tak pernah mengenai sasaran. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tak pernah mengenai sasaran? Sang Prabu bertanya heran dalam hatinya. Hari semakin sore, sementara ia masih saja belum mendapat hewan buruan. Ia menjadi panik dan geram. Pada suatu saat, Baginda merasa ingin buang air kecil. Cepat, tinggalkan aku sendirian, perintah kepada para pegawai. Ada apa, Gusti Prabu? Aku mau kencing. Apa kau melihatku? Apa kau mau melihatku? Cepat pergi dari sini. Setelah para pengawal pergi, ia menuju semak belukar. Di sana ia membuang hajat yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan mengenang di cekungan tempurung kelapa yang tergeletak di bawah rimbunan. Ia tidak mengetahui hal itu. Andai kata mengetahuinya, ia pun akan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tapi dari peristiwa biasa inilah akan timbul hal-hal yang luar biasa berikutnya. Setelah Baginda dan rombongannya meninggalkan tempat itu, datanglah seekor babi betina yang merasa kehausan. Segera menjelati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa. Atas kehendak dewata, babi betina itu hamil. Menurut yang mempunyai cerita, babi hutan itu adalah jelmaan bidadari yang terkena hukuman para dewa. Ia selama bertapa menjadi babi hutan. Ia ingin menjadi manusia. Dewata mengabulkannya dalam bentuk lain. Ia tidak dijadikan manusia, tapi ditakdirkan melahirkan anak manusia. Konon babi hutan itu bernama Celeng Wayumyang. 9 bulan kemudian babi itu melahirkan seekor manusia perempuan. Pada saat itu, Prabu Galuga kebetulan tengah berburu pula di tempat yang sama seperti 9 bulan yang lalu. Dia merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan. Anak siapa itu yang ditinggalkan di tengah hutan? Seperti ini, ujar sang Prabu kepada pengawalnya. Gusti Prabu, tak usah dihiraukan. Jangan-jangan suara peri atau jin perawangan, sahut pengawal. Makin lama suara tangisan bayi itu makin keras. Prabu Galuga seperti ditarik kekuatan gaib. Sepasang kakinya melangkah ke arah sang bayi. Seorang bayi, pekik sang Prabu saat mengetahui ada sosok bayi tergeletak di rerumputan. Siapa orang yang tega meninggalkan bayinya di tengah hutan begini? Ujar sang Prabu. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu.
Sementara dari balik semak-semak seekor babi hutan betina memperhatikannya. Dialah Celeng Wayung yang dia harus tak boleh bergerak di tempat persembunyiannya. Hanya tetes air mata yang berlinangan di wajahnya. Di satu pihak hatinya terasa berat harus berpisah dengan anaknya, tapi anaknya adalah manusia. Manusia harus bergaul di tengah-tengah manusia. Di saat sang Prabu menggendong bayi itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara mengiang di telinganya. "Prabu Galuga, bayi itu adalah anakmu. Dengan bidadari yang tengah menjalani hukuman dari para dewata. Kodrat seorang manusia adalah menikah dan mempunyai anak. Kau telah mencoba mengelak dari kodrat. Bawalah bayi itu pulang dan peliharalah." Tercengang dan tergetar hati Prabu Galuga mendengar suara itu. Bayi itu kemudian diasuh dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian gadis kecil itu telah tumbuh menjadi seorang dara cantik jelita. Kecantikannya Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran. Namun Dayang Sumbi selalu menolaknya. Hal itu membuat Prabu Galuga mulai berpikir, apakah ini sebuah karma? Sebab selagi dia masih muda, juga enggan untuk beristri. Pada suatu hari karena tak tahan lagi ia menemui anaknya untuk mendapatkan kepastian jawaban. "Ampun ayahanda, hamba benar-benar belum berminat untuk berumah tangga." Jawaban itu membuat sang Prabu murka. "Kau tidak bisa bersikap seperti itu terus-menerus. Kodratmu sebagai wanita haruslah menikah." Tapi Dayang Sumbi memang keras kepala. "Mohon ampun, hamba masih ingin sendiri." Sang Prabu sudah tak bisa menahan diri lagi. "Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu. Kau menikah atau kuasingkan kau di tepi hutan, hanya ditemani seekor anjing istana bernama Situmang. Jangan pernah kembali lagi ke istana kecuali aku sendiri yang memerintahkanmu kembali." Dayang Sumbi diasingkan di tepi hutan. Sesuai pilihan hatinya, ia dibuatkan dangau di tepi hutan. Temannya sehari-hariannya seekor anjing bernama Situmang, anjing jelmaan dewa. Demikianlah pilihan wanita jelita keturunan bidadari ini. Guna menghilangkan kejenuhan hatinya, ia mengerjakan tenun untuk membuat kain tradisional. Pada suatu hari, ketika sedang menenun, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau. Ia merasa malas untuk turun ke bawah, maka ia mengucapkan kata-kata iseng yang tak pernah terpikir sebelumnya. "Siapa yang mau mengambilkan tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka Situmang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya anjing ini mendengar perkataan Nyi Dayang Sumbi. Bukan main terkejutnya Nyi Dayang Sumbi melihat siapa yang naik pondok membawa tongkat. Terbata-bata ia berkata, "Tumang, bukan engkau yang kumaksudkan." Dayang Sumbi hendak menolak kenyataan yang ada, namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. "Nyi Dayang Sumbi,
Kau adalah keturunan bidadari. Bidadari pantang menjilat ludah sendiri. Lagi pula si Tumang memang jodohmu. Sesungguhnya anjing ini adalah jelmaan dewa. Bagaimanapun Dayang Sumbi merasa berat hati harus bersuamikan seekor anjing, walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari-hari berlalu, Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sangkuriang. Hadirin yang saya cintai, dalam legenda Sangkuriang sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke episode berikutnya, terusan dari legenda Sangkuriang ini yang berjudul Asal Mula Gunung Tangkuban Perahu. Untuk episode pertama cukup sampai di sini dulu, dan tunggu episode berikutnya. Terima kasih.